Dari dulu demen aja dagang. Kalau ke makanan ya karena kita suka makan, nggak suka otomotif. Ini bukan tentang Jordi, tentang Ruben, tentang Jordi dan Ruben, tapi Ruben, Jordi, dan semua tim pastinya. Karena kita bareng-bareng nih untuk develop ini semua. Bareng-bareng nih maksudnya kita berdua ini. Berdua. Gak ada yang lain. Sensitif. Paham kan Bu? Iya. Gemas. Kita berdua selalu komunikasi gimana caranya dua tipe yang berbeda ini bisa menjadi satu untuk menjadi sebuah inovasi ke masyarakat. Entah itu di makanan, minuman, ataupun di media. Jadi kalau kita lagi anteng pun keributannya kita cari sendiri. Saya tuh nggak percaya diri karena banyak brand-brand besar kan. Udahlah main bazar-bazar aja selesai. Jordi itu cukup ngasih aku keyakinan untuk kita bisa. Kita nggak bisa bilang kami sukses, enggak. Saya menganggap bisnis itu yang berhasil kalau lu suka dengan yang lu jalani. Hai friends, apa kabar? Selamat datang kembali di vlog aku Klik with ANW. Kali ini saya akan ngobrol dengan dua bersaudara yang luar biasa, artis yang sangat tenar dan juga sukses di dalam bisnis. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini akan banyak manfaatnya buat friends-friends semua. Halo Ruben. Halo, Jordi. Mbak Halo, Andi. Ibu, apa kabar? Baik. Makasih banget lo udah kasih waktu sama aku ngobrol-ngobrol. Sama-sama dong. Amin, sama-sama terima kasih sudah datang. Nih pengen banget dari kemarin-kemarin aku ngobrol sama Koko juga, pengen belajar gimana caranya bisa menjadi pemimpin yang sukses kayak ibu. Pasti dong. Ini terbalik nih, kita yang harus belajar. Enggak, sama Ruben sama Jordi. Sebagai milenials aku penasaran banget sebenarnya. Oke, nih aku mau tanya nih, Ruben sama Jordi. Aku lihat kalian punya dua cabang bisnis. Ya. Satu adalah di media dengan MOP ya. Ya. Satu lagi adalah di bisnis food and beverage. Ya. Nah, boleh ceritain nggak sih awal mulanya sebetulnya idenya dari siapa? Kemudian gimana ngejalaninnya? Kalau dagang dan yang lainnya, aku sama Jordi itu udah dari dulu demen aja dagang gitu, hobi gitu. Walaupun dengan caranya masing-masing, tapi seneng aja gitu. Cuman kalau ke makanan ya dibalikin lagi karena kita suka makan, nggak suka otomotif. Jadinya karena suka makan, jadinya kalau ngomongin makanan tuh suka gitu. Walaupun 2-3 jam menjadi obrolan tuh jadi seneng gitu. Tapi kalau semuanya tentang makanan tuh rata-rata setiap kita nyicipin makanan manapun pasti kita kayak ngebedah rasanya gitu. Rasanya gimana? Apa sih kalau istilah sekarang tuh kalau di YouTube tuh? Review. Review gitu. Tapi kita nggak on air, tapi kita makan tapi kita review sendiri gitu. Jadi udah passion ya, udah dari keluarga ya. Jordi juga gitu. Kalau aku sebenarnya di sini lebih enak bilangnya kita karena kalau aku kan terkesannya wah selfish banget ini Jordi. Karena ini bukan tentang Jordi, tentang Ruben, tentang Jordi dan Ruben, tapi Ruben, Jordi dan semua tim pastinya. Karena kita bareng-bareng nih Bu untuk develop ini semua. Kalau aku dan Koko nih ibaratnya Bareng-bareng nih maksudnya kita berdua ini. Gitu. Berdua. Gak ada yang lain, ntar takutnya sensitif ya kan. Oh iya bareng-bareng. sama tim yang ada di bawah kita. Iya, gitu. Sama karyawan kita. Betul. Gitu. Paham kan Bu? Iya. Gemas terus. Nah, kalau aku dan Koko nih adalah dua orang yang berbeda tapi nggak bisa pisah, ibarat yin yang. Koko kalau makan, contoh simpel adalah makannya diaduk. Nah, kalau aku makannya nggak diaduk. Nah, kita berdua selalu komunikasi gimana caranya dua tipe yang berbeda ini bisa menjadi satu untuk menjadi sebuah inovasi ke masyarakat. Entah itu di makanan, minuman, ataupun di media. Gitu. Jadi kalau kita lagi anteng pun keributannya kita cari sendiri. Jadi ntar kita Seru aja sendiri ya. iya. Ntar kita kalau lagi liburan sih Pak lebih banyak. Kita buka satu pembicaraan tentang kita mau apa lagi di tahun depan. Dari situ akhirnya mulailah diskusi-diskusi yang perbedaan ini kita jadikan satu untuk bisa menjadi sebuah ide yang brilian nantinya gitu.
awalnya nih waktu bikin food and beverage Iya, itu bikin apa sih? Makanan Jepang. Makanan Jepang. Oh malah makanan Jepang Makanan dulu. Jepang ada namanya besar food, daging. Cuman memang kenapa nggak bisa kita terusin? Ternyata kalau bisnis yang berupa daging itu cukup besar ya. Maksudnya secara pemutarannya juga cukup sulit gitu. Ya mau kita kecil atau enggak pembelanjaannya tetap sama gitu. Jadi menurut kita akhirnya kita lari ke ayam. Dan kenapa di daging? Aku bilang sama Jordi gue kalau di daging tuh suka banget sebenarnya. Tapi kalau ngitungin harganya tuh kayak mau ngambil untungnya juga sulit gitu. Karena kita udah gede dari pengambilannya kan gitu. Dan itu waktu kita makanan Jepang tuh ada berapa? 3 cabang gitu ya? 5. 5 malah ya? Ada 5. ITC Kuningan, ITC Mangga 2, ada di Bekasi juga, ada di Mampang, satu lagi di Tangerang. Tangerang. Waktu itu. Itu tahun berapa tuh? 2013, 2014. Udah lama juga ya Udah berarti lama. ya. Lama. Nggak dikelola lagi. Kalau dibilang sekarang diberhentikan sih enggak, sempat kita postpone dulu. Jadi ketika punya Geprek Bensu sendiri, Tapi kita sempat ganti konsep. sempat ganti konsep. Jadi Karena makanan Indonesia. Tapi kayaknya kalau di kita ya, menurut aku sih ini riset aku. Kalau udah pertama kali lu keluarin gitu terus lu mau coba refresh dengan sesuatu yang baru selama menggunakan nama itu Nggak jalan. pasti susah sih nggak jalan gitu. Jadi ya ada sih yang beli, ada sih yang ini tapi pergerakannya menurut kita ini nggak susah naiknya. Udah gitu. Nah pada saat buka bisnis food and beverage ini Iya. kan pasti butuh modal besar dong. Nah itu gimana tuh permodalannya kamu sendiri atau ada investor lain? Kalau modal sebenarnya gini, kalau kita kan membuka mitra. Jadi berawal dari bagaimana kita mengajak orang untuk berbisnis bersama kita. Jadi lu untung, gue untung. Nah sebenarnya kan melebarkan sebuah anak kaki dan perusahaan ini kan juga kita dibantu sama istilahnya tuh kita mitra ya, mitra gitu. Kalau mungkin kalau istilah yang lain tuh ada reseller, ada ini gitu. Jadi kalau aku ngerasa formula yang kita open mitra aja dulu gitu. Jadi pada saat itu ada kerjasama dan franchise. Betul. Gitu. Kalau franchise itu pembagiannya sekian persen dan sekian persen. Kalau mitra sekian persen dan sekian persen gitu. Jadi pada saat itu kita bermula dari awal 75 ya. 75 juta dan didiskon 50% waktu itu. Iya. Jadi cuma 35 juta awalnya. Iya. 35 juta. Makanya menarik ya banyak Menarik, yang ya. ikut ya. Iya. Dan sebenarnya gini Mbak, kalau aku bilang pada saat itu mereka ikut karena sebelumnya aku sudah sering mengupload video makan. Video ini dan dulu kan ada Survivor tuh. Keluar kota. Jadi setiap keluar kota tuh aku selalu kulineran makanan itu dan aku selalu upload di Instagram. Nah, jadi itu kayak menjadi daya tarik mereka sendiri akan aku makan gitu. Jadi dari semua makanan yang aku datengin yang paling orang suka kalau aku lagi pakai tangan. Iya sih seru banget, aku juga pernah lihat Ruben kalau makan enak banget sih. Gitu. Jadi akhirnya Jordi yang atur semua formulanya, bagaimana caranya. Kan sebenarnya memilih atau mengajak orang kerjasama itu kan pasti kita harus ada pilihannya gitu. Ya berawal dari semua mitra-mitra yang memang mereka ada usahanya dulu gitu. Akhirnya pengen punya usaha yang lain. Ada yang memang terkadang pengen punya usaha yang punya artis gitu, banyak hal gitu. Tapi karena tujuan saya mau kerja panjang, jadi saya nggak pikir tujuan mereka gitu. Penting kerjasamanya berjalan Iya. lancar. Jadi Ben boleh dibilang bahwa keberhasilan bisnisnya Ruben ya karena semua kan berhubungan sama konsumen ya. Itu juga nggak lepas dari ketenarannya Ruben dong. Iya, pasti jelas gitu dengan bergantung kepada keterkenalan namanya sosok Bensu, Ruben Onsu yang kita kenal. Dari nama Bensu sendiri akhirnya kita manfaatkan untuk bisa dapat trust-nya orang. Jadi orang terkenal belum tentu bisa bisnisnya jalan.
orang bisnisnya jalan juga belum tentu terkenal. Banyak orang yang bisnisnya terkenal tapi bisnisnya jalan tapi orangnya juga nggak terkenal siapa, ya nggak? Nah jadi ini yang aku bilang tadi yin yang. Iya. Aku melihat ada Kombinasi, potensi. ya. Loh, Ko Ruben ini kan orang banyak banget yang nonton dia, orang suka banget ngelihat dia makan. Terus penontonnya Ko Ruben ini kan ibu-ibu, cewek-cewek, dimana kalau di bisnis tuh yang kita utamakan adalah berapa persen sih wanita dan pria di dalam satu bisnis ini pemerhatinya gitu ya. Nah kalau Ko Ruben kan lebih banyak impressionnya ke cewek-cewek nih yang biasanya belinya pakai emosi, nggak pakai mikir. Nah dari nama terkenalnya Ko Ruben aku manfaatkanlah untuk bisa muncul akhirnya Geprek Bensu, Bensunda, Bensuger, dan semua bensu yang nanti akan muncul dari Ben Snack, Ben Nugget, kita sampai lupa Ben Sudring. Ben Sudring. Iya. Sampai lupa. Big Ben Kopi. Nah, makanya itu jadi waktu aku jualan awal itu kayak jualan apartemen, Bu. Waktu itu aku jual Cuman gambar aja ya? cuma gambar makanan. Nggak ada. Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak Jadi ada. cuman mau bermitra dengan Ruben Onsu gitu. Udah gitu doang. Gitu doang. Mau bermitra dengan Ruben Onsu, aku kasih logonya, hubungi dan nomor teleponnya langsung nomor teleponku. Jadi ketika orang ngelihat, wah ada orang terkenal nih yang mau buka bisnis. Bisnisnya dijalankan sama siapa? Oh perusahaan ini perusahaan bersama, kakak dan adiknya. Yang mereka temuin kan adiknya. Trustnya akhirnya aku bangun di situ. Aku sampai sekarang ini ada 130 mitra, aku hafal semuanya. Iya Itu. hebat ya. Nah itu hebatnya gitu. Kalau aku sama Jordi itu ada beberapa riset yang saya malah nggak begitu tepat. Kalau Jordi itu kalau yang riset nih misalnya, pengunjung kita ini orangnya sekian loh, dari usia sekian sampai usia sekian. Nah Jordi itu dia riset. Jadi Baca sebelum data dia punya ya. karyawan sekarang ini, dia itu yang nungguin di situ. Dia nungguin, dia ini sebelum dia punya supir, sebelum dia punya ini, dia jalan sendiri, dia ini sendiri. Jadi pada saat itu saya tuh punya nggak percaya diri karena ya maksudnya banyak brand-brand besar kan. Jadi saya lagi asik, udahlah kita main di bazar-bazar aja deh selesai. Udahlah main bazar-bazar aja selesai. Gue malah kepengen gue yang punya bazar Jordi. Terus gitu, udah gini aja. Akhirnya Jordi rapihin secara manajemen. Saya kalau saya main feeling dan nggak deh Jordi, iya deh gitu. Tapi kalau Jordi itu secara manajemen dia rapi, secara manajemen rapi. Jadi aku kalau kata Jordi enggak. Jordi, gue mau ini. Kayaknya nggak mungkin deh gini. Jadi dia, tapi kalau di sana dia secara hitungannya benar, gitu. Jadi makanya kalau aku bilang dari awal kita yakin gitu ya, Jordi itu cukup ngasih aku keyakinan untuk kita bisa. Kalau aku tuh rata-rata tuh cuman napak 2 kaki dulu aja. Kalau Jordi langsung aja 10 geloncorin, langsung aja gini gitu. Jadi kalau Jordi gitu. Jadi kalau saya tuh lebih, masa iya sih Jordi ya ada gitu ya, gitu. Jadi saya lebih nggak gitu. Dan ya obrolan kakak adik aja sebenarnya gitu. Tapi secara ide dan strategi otak saya mau gimana udah pak. Saya nggak bisa menyampaikan secara tulisan. Tapi kalau saya nggak ingat pasti saya tulis dulu atau asisten saya suruh ingetin. Ketika ketemu Jordi ingetin gue mau ngomong apa ya, lu ingetin gue. Kadang terlalu banyak obrolan dan tiap hari teleponan. Jadi obrolan penting jadi lupa. Iya kan? Jadi lupa. Yang ketemu akhirnya ngomongnya ngawur ngidul. Obrolan pentingnya malah lupa kan, gitu. Jadi kalau secara strategi Jordi itu punya yang buat saya bangga tuh ada beberapa hal yang nggak saya pikirin. Jadi kayak tim-timnya gitu, kayak kan gini. Ketika saya buka makanan itu kan paling cuman setahun. Paling cuman ini. Aduh itu mbak, artis tuh pokoknya bantalan hinaan aja. Iya kan? Gak ada yang bener aja pokoknya. Kagak ada yang bener. Disangka pokoknya bener dibilang citra, kagak bener disuruh koreksi diri. Iya kan? Nah, kalau saya cuman gini, seralah orang gue mah, kalau gue mah bisnis yang gue jalanin gue makan bener. Gitu, bener-bener gue makan. Jadi ketika lo ngomong apa juga gue tahu gitu tentang makanan gue. Makanya
ketika yang lain pada mencoba bisnis apa, kita fokus di sini aja. Ya. Udah di sini aja. Jadi saya bisa menyimpulkan ya bisnis itu, kita nggak bisa bilang kami sukses, enggak. Tapi saya menganggap bisnis itu yang berhasil kalau lu suka dengan yang lu jalanin. Kalau kita nggak suka, kita cuman ikut-ikutan aja susah. Tapi kalau kita, ya kayak saya nih, bisa aja misalnya saya bikin butik, ya kan? Atau saya bikin salon, tapi kan nggak ada bakatnya gitu, nggak ngerti gitu. Kalau ini kan memang passion dari Betul. keluarga ya, dari berdua ya, Betul. memang ke makanan. Betul. Nah, ini yang kadang-kadang aku juga mau lurusin di netizen, Bu. Mohon maaf kalau orang bilang inspirasi inspired by ya, bukan menjiplak. Yang aku percaya di dunia ini nggak ada yang original. Semua adalah hasil inspirasi dari, kemudian dimodifikasi menjadi sesuatu yang baru yang diterima oleh era yang ada. Jordi yang tahu ngeramunya. Nanti setelah sudah ada hasilnya, dia baru report ke kokonya. Setelah dia report, baru oke Jordi, kesini. Dari nama Bensu ini kadang-kadang mikir, Bensuger, minuman. Ben snack gitu, jadi snack. Ben Sunda, makanan Sunda kali ya. Yang lo nggak kepikiran, tapi ada nama bandnya gitu. Pom Bensu. Aku sempat bikin desainnya. Tiba-tiba bikin pom bensu tapi pom bensin gitu. Apa rame itu dihujat.